warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Azza Imtiaza dan Al-Firfiatul Daya. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi makalah kami yang berjudul tentang akal. Di sini kami akan menjelaskan 4 rumusan masalah. Yang pertama yakni pengertian akal, yang kedua yakni tentang fungsi akal, yang ketiga yakni tentang klarifikasi akal, dan yang keempat yakni kedudukan akal terhadap wahyu. Yang pertama yakni pengertian akal. Akal secara bahasa dalam kamus bahasa Arab itu dikatakan akal, yaitu al-insa, yaitu menahan, al-ribat, ikatan, al-hajar, menahan, an-nahyi, melarang, dan an-man'u, yaitu mencegah. Kemudian dalam kamus bahasa Indonesia atau KBBI itu mengatakan akal yaitu berarti daya pikir, pikiran, jalan atau cara melakukan sesuatu, daya upaya dan ikhtiar. Kemudian di dalam bahasa Inggris itu mengatakan bahwasanya akal itu adalah intelligentsia atau cognition. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya akal secara bahasa yakni cara manusia dalam menahan atau mencegah daya pikir atau nafsunya menuju jalan atau upaya yang benar, yaitu dalam berikhtiar. Seperti itu. Kemudian pengertian akal secara istilah menurut Imam Al-Ghazali adalah pengetahuan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengalaman yang dilaluinya dan yang pada gilirannya memperhalus budinya. Sebenarnya fungsi akal itu banyak sekali, tetapi di sini menurut Muhammad Al-Bahal, akal itu merupakan daya pikir yang memberikan manusia kekuatan, yaitu merancang, mengoreksi, mengukuhkan, dan menetapkan keputusan di antara berbagai macam hal yang ditemui manusia dalam mencapai apa yang diinginkan. Kemudian adapun menurut Muhammad Abduh, akal adalah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Hanya manusialah satu-satunya makhluk yang dianugerahi Tuhan atau Allah adanya kekuatan akal. Karena itu jika manusia tidak memiliki akal, bisa saja manusia itu menjadi malaikat maupun bisa berdarah menjadi hewan, seperti itu. Dengan adanya akal, manusia itu lebih mulia dan dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fungsi akal yaitu kekuatan atau insting yang menjadikan seseorang itu mengetahui dampak semua personal yang dihadapinya, lalu mampu menekankan hawa nafsunya serta mengatasi agar tidak terbawa oleh hal-hal yang mungkar. Jadi dengan adanya akal, manusia akan dapat menahan hawa nafsunya dan menjadikan manusia lebih mulia. Kemudian fungsi akal sendiri, yakni menurut Imam Al-Ghazali bahwasanya akal itu memberikan penjelasan tentang fungsi dan aktivitas akal secara teoritis. Akal secara teoritis itu merupakan daya atau mengetahui dalam diri manusia. Maka keinginan manusia untuk mengetahui sesuatu hal dari hasil kerja dari akal teoritis Kemudian ini tentang fungsi akal. Menurut Imam Al-Ghazali dijelaskan di sini bahwa akal itu adalah salah satu dimensi terpenting pada diri manusia, di mana akal sebagai alat berpikir telah memberikan andil besar terhadap alur kehidupan manusia, memperoleh hidup dan mengatur proses kehidupan secara esensial. Akal telah bekerja menurut ukurannya yang ada, justru itu maka Imam Al-Ghazali itu membagi akal dalam beberapa daya. Klarifikasi tentang akal. Menurut Al-Ghazali, dilihat dari potensi dan kadar akal dalam beberapa macam, yaitu akal praktis dan akal teoritis. Akal praktis sendiri itu merupakan saluran yang menyampaikan gagasan-gagasan akal teoritis kepada daya penggerak atau al-muharrikat sebagai merangsangnya menjadi aktual. Kemudian akal praktis yaitu berfungsi untuk menggugah atau menggerakkan anggota tubuh secara praktis untuk melakukan kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.
sesuatu. Kemudian fungsi akal sendiri dalam Al-Quran, ya ini ada 4 hal. Yang pertama, akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkapkan dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dimana keduanya adalah sumber utama ajaran Islam. Yang kedua, yakni akal merupakan potensi dan modal yang melekat pada diri manusia untuk mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam mengetahui Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga, yakni akal juga berfungsi sebagai alat yang dapat menangkap pesan dan semangat Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan acuan dalam mengatasi dan memecahkan persoalan umat manusia dalam bentuk ijtihad. Kemudian yang keempat, akal itu juga berfungsi untuk menjabarkan pesan-pesan dalam Al-Quran dan Sunnah yang dalam kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi seisinya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya fungsi dari akal yakni terhadap Al-Quran yaitu dapat mengantarkan manusia meraih pengetahuan dan hikmah yang menjadikan manusia menjadi seorang khalifah, dan juga dapat memecahkan persoalan masalah yang ada di muka bumi ini. Poin ketiga yaitu klasifikasi akal. Klasifikasi akal dilihat dari potensi dan kadar akalnya itu dibagi menjadi 2, yaitu akal praktis dan teoritis. Akal praktis yaitu merupakan saluran yang menyampaikan gagasan-gagasan akal teoritis kepada daya penggerak, sekaligus merangsangnya menjadi aktual. Akal praktis berfungsi untuk merubah dan menggerakkan anggota tubuh secara praktis untuk melakukan kepentingan-kepentingan manusia. Kerja akal praktis hasilnya terlihat lebih efisien dalam gerak dan wujudnya, seperti perkembangan kreativitas dan penerapan akhlak dalam diri pribadi seseorang. Bahkan akal praktis itu dapat memotivasi secara langsung oleh anggota tubuh manusia yang melahirkan pengetahuan-pengetahuan praktis. Pengetahuan yang berasal dari akal praktis biasanya terbatas dengan apa yang ada di hadapan kenyataan yang ada, terusnya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan jiwa manusia. Dapat disimpulkan bahwa akal praktis itu adalah suatu daya penggerak bagi jiwa manusia yang dapat memotivasi secara langsung anggota tubuh dan melahirkan pengetahuan yang praktis. Kedua yaitu akal teoritis. Akal teoritis merupakan daya mengetahui dalam diri manusia, yaitu keinginan manusia untuk mengetahui sesuatu adalah hasil kerja dari akal teoritis. Fungsi akal teoritis itu untuk menyempurnakan substansinya yang bersifat imaterial dan abstrak. Dalam tingkatannya, klasifikasi akal itu ada 4. Yang pertama yaitu akal material, di mana akal ini berguna untuk memahami dan mengetahui tentang kenyataan-kenyataan yang bersifat materi yang ada secara mendasar. Maka untuk mendapatkan kebenaran akal material ini harus melalui panca indera, karena material merupakan akal pertama untuk mengetahui lebih lanjut hakikat sesuatu. Yang kedua yaitu akal naluri. Akal ini bekerja dan berfungsi setelah manusia mengetahui sejumlah ilmu-ilmu dasar yang a priori. Akal ini berupaya untuk mengetahui tentang hakikat di balik kenyataan-kenyataan yang ada. Usaha untuk mendapatkan kebenaran di luar kenyataan materi merupakan hasil kerja akal naluri. Yang ketiga yaitu akal aktif. Akal aktif berfungsi untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Akal ini dapat mengetahui beberapa pengetahuan teoritis, sehingga ia mampu menampilkan kembali bentuk-bentuk rasional yang diketahui. Yang keempat yaitu akal musafat. Menurut Imam Al-Ghazali, akal musafat ini fungsinya lebih jauh dibandingkan akal-akal sebelumnya. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, akal musafat ini tergolong akal tingkat tinggi, di mana melalui akal ini manusia mampu mengetahui dan mengenal sesuatu. Dengan akal musafat ini,
Seseorang akan mampu mengungkapkan pengetahuan tanpa melalui tangkapan indrawi dan dapat mengaktualisasikan pengetahuan secara jelas dan tepat. Yang terakhir yaitu kedudukan akal terhadap wahyu. Dalam ajaran agama Islam, akal mempunyai kedudukan yang tinggi, bukan hanya dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun kebudayaan, melainkan juga dalam perkembangan ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Sedangkan wahyu adalah sabda Tuhan yang mengandung petunjuk, ajaran, dan pedoman bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, wahyu atau sabda yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu semuanya terkandung dalam Al-Quran. Akal dan wahyu adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia, yang memberikan perbedaan manusia untuk mencapai ketakwaan kepada Sang Khalik. Akal pun harus dibina dengan ilmu-ilmu sehingga bukan saja menghasilkan budi pekerti yang mulia, akan tetapi juga diharapkan dapat memakmurkan kehidupan di dunia. Dengan adanya akal, maka akan terbukanya rahasia-rahasia atau misteri keunikan dari Al-Quran. Dan dengan akal pula, realitas Al-Quran itu dapat membumi. Menurut Harun Nasution, itu menempatkan akal porsinya lebih banyak dibandingkan dengan wahyu. Meskipun demikian, peranan akal terhadap wahyu ditempatkan sebagai pengembang atas teks yang masih bersifat global menjadi suatu bentuk yang nyata dalam kehidupan. Dalam Islam, Islam sendiri sebagai agama wahyu mengakui bahwa akal adalah salah satu alat atau sasaran yang sangat penting bagi manusia. Akal merupakan salah satu persyaratan mutlak bagi adanya taklif atau agama yang dibebankan kepada manusia. Bahkan diakui bahwa akal adalah sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Al-Quran dan Al-Hadis yang disebut dengan ijtihad. Filsafat memiliki pandangan bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang dicari, yang memerlukan penalaran, pemikiran yang lebih mendalam. Filsafat memiliki pandangan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang dicari, yang memerlukan penalaran, pemikiran yang lebih mendalam. Para filsuf telah merentangkan akal pikirannya sejauh mungkin. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa akal dalam kacamata filsuf merupakan alat berfilsafat. Kaitannya dengan wahyu, akal merupakan penopang serta memperkuat keyakinan terhadap kebenaran wahyu. Oleh karena itu, Allah memuliakan akal itu dengan menjadikan sebagai sasaran perintah, sebagai tempat bergantungnya pertanggungjawaban, dan mengajukannya melalui penelitian serta pemikiran. Walaupun akal memiliki keterbatasan, bukan berarti akal bersifat pasif terhadap wahyu, tapi sebaliknya, bagaimana akal difungsikan untuk dapat menangkap kebenaran wahyu sebatas kemampuannya. Akal terdiri dari unsur rasio dan hati atau rasa. Setelah manusia memikirkan atau merasio tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di alam semesta maupun dalam kitab Allah, jika hatinya itu tidak berfungsi sebab buta, kotor, atau tidak yakin, maka dia tidak akan mengakui bahwa adanya Allah. Begitu juga sesuatu yang masuk akal belum tentu bisa dirasionalkan, sebab berfungsinya kemampuan rasio manusia itu sangat terbatas. Hatinya buta dan menyebabkan tidak yakin. Sementara sesuatu yang rasional akan dapat diterima akal karena dalam akal manusia terdapat unsur hati atau rasa percaya. Akal manusia akan semakin berfungsi dengan baik manakala unsur rasa atau hatinya baik, suci, dan senantiasa beriman. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan akal terhadap wahyu itu sebagai pengungkap kebenaran yang dibawa oleh wahyu secara rasional, yang mana agar mudah diterima oleh manusia. Akan tetapi, akal juga tidak memiliki kebebasan secara mutlak untuk mengungkapkan atau menjabarkan kebenaran wahyu. Akan tetapi, akal juga tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menjelaskan atau menjabarkan kebenaran wahyu, sebab akal memiliki keterbatasan, karena bukan tidak mungkin akal akan
menyalahi beberapa batasan yang telah ditetapkan oleh wahyu.